Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi ini kembali kita melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku Prinsip Hidupku. Kita masih membicarakan tentang husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama ketika sang hamba mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dibuka di halaman 94. Bagaimana ketika seorang hamba mengalami sakit? Dan ada sebagian orang ketika dia sakit, dia suudzon kepada Allah. Suudzon kepada Allah itu boleh enggak, Pak? Ya? Haram. Bahkan dosa besar. Bahkan termasuk Allah sebut sebagai perbuatan orang jahiliyah. Yadhunnuna billahi dhannas saw. Yadhunnuna billahi dhannal jahiliyah. Mereka punya persangkaan tentang Allah dhannal jahiliyah, sebagaimana suudzonnya orang jahiliyah. Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Ada sebagian orang yang dia merasa jengkel. Jadi ceritanya begini, si A punya harapan. Lalu untuk mewujudkan harapan itu, si A rajin ibadah. Ketika dia sudah sangat rajin ibadah, sampai datang waktunya, ternyata harapan itu gagal. Dia gagal dapat harapan. Dia gagal untuk mendapatkan harapan itu. Lalu dia pun jengkel. Ketika dia jengkel, dia tidak mau ibadah. Dia merasa Allah telah mengkhianati saya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanallah, dari ucapan semacam ini sehingga saya kecewa kepada Allah karena dia telah memberikan PHP, harapan palsu kepada hambanya. Nah, di saat dia sudah tidak mau ibadah, sampai pada titik dia bermaksiat. Niatnya dengan niat balas dendam. Masya Allah. Apa mungkin seorang hamba balas dendam kepada Rabb-nya? Nah, ini semuanya kesalahan yang besar, dan ternyata realita di masyarakat kita ada orang punya pikiran seperti ini. Ini kan mindset pikirannya yang salah, ya. Setting pikirannya yang salah. Salahnya ada di mana? Salahnya ada di mana, Pak? Titik salahnya di mana, Pak? Dia suudzon kepada Allah, jengkel kepada Allah. Bagaimana mungkin seorang hamba jengkel kepada Rabb-nya? Yang menjadi pertanyaan, apakah Allah pernah mendolimi hambanya? Apakah Allah pernah mendolimi hamba? Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjanjikan
setiap keinginan hamba akan terwujud dengan ibadah yang dia lakukan. Karena jika setiap keinginan hamba itu diwujudkan oleh Allah, pengen apa diwujudkan, pengen apa diwujudkan, berarti kehendak Allah mengikuti kehendak hamba. Dan Maha Suci Allah dari kondisi macam ini. Dia zat yang maha kuasa, sehingga dialah yang berhak untuk menentukan apapun yang terjadi di alam ini. Baik. Oleh karena itulah, di saat kita gagal dapat harapan, maka kita diajarkan gagal dapat harapan. Seharusnya yang dilakukan apa, Pak? Sabar dan ridho. Apa mungkin, Pak, sabar dan ridho ini digabungkan? Sangat mungkin. Sabar berarti dia bertahan, merasakan. Sabar itu kan pahit ya. Sabar berarti dia bertahan merasakan tidak nyaman, rasa enggak seneng, rasa enggak enak, tapi dia bertahan. Bertahan dalam arti tidak jengkel, tidak emosi. Dia tidak emosi. Karena siapapun yang emosi dengan takdir Allah, dia marah dengan takdir Allah, dia murka dengan takdir Allah, Allah akan murka kepadanya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha idza ahabba abdan ibtalahu. Ketika Allah mencintai seorang hamba, maka Allah akan berikan ujian untuknya. Hadisnya berikut ini. Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan itu berbanding lurus dengan besarnya ujian. Dan ujian masing-masing orang beragam. Ada yang diuji sakit, ada yang diuji anaknya, ada yang diuji anggota keluarganya, diuji dengan orang tuanya, diuji dengan tetangganya, dengan usahanya. Ada banyak sekali orang kaya yang curhat. Orang ini fisiknya sehat, keluarganya baik, orangnya kaya, fasilitasnya punya banyak. Ternyata dia punya masalah. Padahal Anda kalau lihat dia, kayaknya hidupnya enak. Tapi ternyata dia punya masalah. Ketika ada orang miskin, dia merasa dia punya banyak masalah. Ngelihat orang kaya, kayaknya orang kaya itu tidak punya masalah. Nah, ini kalau dalam bahasa Cina namanya wang sinawang. Jadi antara satu dengan yang lain menyangka kalau sana lebihnya nyaman. Makanya kalau saya tanya ke Bapak Ibu ya, Anda pilih mana? Kaya punya banyak masalah atau miskin bahagia? A. Kaya banyak masalah. B. Miskin bahagia. C. Anda pilih C. Meninggal dunia. Yang mana? Hah? Miskin bahagia. Masya Allah. Gimana Pak? Hisabnya ringan. Apa yang sebenarnya kita perjuangkan dalam hidup ini? Saya ingin bahagia Pak. Apakah yang kaya pasti bahagia? Belum tentu. Omahe gede, magrong-magrong, dimanapun kamar ada AC, tapi isinya padu terus. Kira-kira adem atau panas? Kenapa? Berantem. Sehingga setiap orang pasti punya masalah. Allah Subhanahu wa taala kasih masalah kepada hambanya sesuai dengan tingkatan kekuatan imannya. Inna idhamal jazaa'i ma'a idhamil bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum
Allah ketika mencintai satu kaum, maka Allah akan menguji mereka. Faman radiya falahur ridha. Siapa yang menanggapi ujian itu dengan ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Wa man sakhita falahu sakhat. Dan barang siapa yang emosi, marah, maka Allah akan. Sehingga kita kunci di sini. Kalau kamu gagal dapat harapan, sabar. Dalam arti bertahan, merasakan tidak nyaman. Tapi enggak enak rasanya. Ya namanya juga ujian. Yang perlu untuk sabar, bertahan, jangan sampai melakukan perbuatan yang dilarang. Dia tidak jengkel, tidak emosi. Dan dia ridha dalam arti menerima ujian itu agar dapat pahala. Minimal sabar kalaupun tidak bisa maksimal ridha. Karena sabar dan ridha ini dalam diri seorang hamba terkadang dominan sabar, terkadang dominan ridha. Kalau bisa sampai dominan ridha, dia dikasih ujian, dia merasa bahagia. Dia merasa senang. Nanti kita akan lihat hadis Nabi SAW tentang itu. Sekarang kita lihat kondisi berikut ini, penjelasan ini. Selanjutnya saya ajak Anda untuk merenungkan satu pertanyaan. Ketika orang itu marah dengan musibah yang dia derita, apakah marahnya itu akan bisa menghilangkan musibahnya? Ya? Tidak. Orang gagal usaha lalu emosi. Punya utang banyak, kemudian emosi. Saat emosi apakah utangnya lunas? Tidak. Ketika orang yang sakit dia merasa marah dengan musibah sakitnya, apakah dengan marah dia bisa cepat sembuh? Tidak. Kita sangat yakin yang terjadi justru sebaliknya. Mereka yang marah, tidak ridha dengan sakit yang dia derita, akan semakin memperparah sakitnya. Dia sakit badannya, juga sakit hatinya. Dia sakit 2 kali, lahir batin. Baik. Coba ada orang mengalami sakit gula. Ya. Orang mengalami sakit gula. DM ya. Dia DM. Diabetes. Informasinya mungkin nanti bisa di cross check sama Pak Dokter. Penyakit ini makin parah ketika orang itu kepikiran. Sehingga di saat dia dapat penjelasan atau dapat informasi hasil tes darah dia, gula darah Bapak tinggi. Kepikiran makin naik ternyata. Maka bisa jadi sumber penyakitnya adalah psikis yang ada pada dirinya. Tekanan-tekanan batin itulah yang membuat dia semakin parah sakitnya. Karena itu andaikan dia bertawakal kepada Allah. Saya sakit, tawakal Allah. Semua orang pasti punya ujian. Sambil berikhtiar untuk mencari pengobatan yang mampu dia jangkau. Karena enggak jaminan ya. Pengobatan makin modern bisa semakin cepat sembuh. Ya enggak? Ada enggak rumus itu? Makin modern makin cepat sembuh. Rumus itu ada enggak? Tidak ada. Enggak ada jaminan. Ada orang yang berobat sampai Singapura, sampai enggak sembuh-sembuh. Terus dia pulang, saya sudah putus asa, sudah keluar banyak dana, amunisi saya sudah habis, modal saya sudah habis. Sembuhnya jamu gendong. Nganggo jamu gendong mari, Pak. Masya Allah. Saya punya teman ya.
dia diopnam di rumah sakit cukup mahal. Selama sekian hari nggak sembuh-sembuh, tes darah berkali-kali nggak sembuh-sembuh, pulang sama ibunya sudah putus asa, kau mulai dibawa pulang dia. Dia belum menikah waktu itu. Dibawa pulang sama ibunya. Terus oleh ibunya dibawa ke mantri. Disuntik sama Pak Mantri, besoknya sembuh. Masya Allah, sampai dia berpikir berarti selama ini saya salah alamat ya. Baik, jadi terkadang dengan ringan sang hamba dikasih kesembuhan oleh Allah melebihi prestasi yang dia dapatkan ketika dia berikhtiar dengan yang lebih berat. Maka kita mungkin perlu menaruh masalah itu di samping untuk menyelesaikan urusan yang lain, baru kemudian kita pikirkan masalah itu. Kira-kira ini beratnya berapa? Hah? Ada setengah kilo? Enggak ada. Kalau Bapak angkat ini sebentar, ringan atau berat? Ringan. Coba kalau Anda angkat ini 5 jam. Gimana? Kemeng ya? Serahkan masalah kita agar kita bisa lebih produktif untuk kegiatan yang lain. Maka adanya tawakal hakikatnya anugerah dari Allah. Orang ketika dia bisa bertawakal, dia diberi anugerah oleh Allah untuk menjadi manusia yang paling ringan hidupnya. Karena orang bertawakal, dia sadar tidak semua masalah bisa aku selesaikan sendiri, maka aku serahkan kepada Zat yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, Allah Azza wa Jalla. Mungkin Anda punya masalah ringan, tapi ketika masalah ringan itu terus dipikirkan, itu seperti orang mengangkat beban yang ringan dalam waktu berjam-jam. Kalau saya mengangkat seperti ini selama 10 jam, beban ini akan semakin membuat diri saya kecapean, walaupun ringan. Tapi ketika saya letakkan beban ini, lalu saya berpikir untuk yang lain, maka saya tidak akan terasa beban karena ini sudah saya letakkan. Baik. Kita lanjutkan. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu pernah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang sakit. Ketika Abu Sa'id Al-Khudri meletakkan tangannya ke badan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata panasnya luar biasa. Di masa tidak ada termometer, kita bisa mengukur panas orang kan pakai apa, Pak? Indra peraba, pakai tangan. Oh, kok panas. Meskipun seperti ini relatif ya, karena tidak ada angka tertentu yang jadi acuan. Tapi Abu Sa'id merasakan panasnya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi panasnya orang biasa. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna kadzalika yushaddadu alaina al-bala wa yudha'afu lana al-ajr." Demikianlah kami para nabi diberi ujian yang sangat berat, wa yudha'afu lana al-ajru, dan pahala kami dilipat gandakan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengalami sakit 2 kali demam manusia biasa. Berapa suhunya, Pak? Wallahu a'lam ya. Yang jelas demam beliau 2 kali demam manusia biasa. Ya, kalau misalnya kita pahami sesuai makna tekstualnya, manusia bisa menanggung demam derajat berapa, Pak Dokter? 45 gimana kira-kira? Hah? Mati ya? Berapa? 40? Masih bisa? 40. Kalau 2 kali berarti berapa, Pak? 80? Apa enggak mendidih itu darahnya? Masya Allah. Jadi beliau pernah dikunjungi oleh sahabat. Ya Rasulullah, innaka latu'aq. Ya Rasulullah, Anda sakit berat. Kemudian beliau mengatakan, "Na'am, inni la'u'ak
aku mengalami sakit 2 kali manusia biasa. Demamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam 2 kali demamnya manusia biasa. Abu Sa'id pun bertanya, ya Rasulullah, man asyaddun nasi balaan? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-anbiya was-salihun. Yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan orang-orang saleh. Laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri. Ada di antara nabi yang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, hatta ma yajidu illal aba'ah yahwiha fayalbasaha. Dia enggak punya apapun selain satu kain yang dia gunakan untuk berpakaian. Kendaraan enggak punya, sandal enggak punya, tutup kepala enggak punya. Yang dia punya hanya satu kain yang dia pakai untuk berpakaian. Makanan enggak punya. Terus beliau gimana? Mengembara, keliling dari satu tempat ke tempat yang lain sambil berdakwah. Apa yang dimakan? Dedaunan. Ada pohon apa, daunnya bisa dimakan, itu dimakan. Nanti ketika butuh minum, mampir sungai minum. Karena enggak punya apa-apa. Diuji oleh Allah dengan kemiskinan sampai kondisinya semacam ini. Sebutkan contoh Nabi Ulul Azmi yang sangat miskin. Nabi siapa? Nabi Isa alaihissalam. Beliau pengembara. Makanya gelarnya Al-Masih. Al-Masih artinya yang mengusap. Karena beliau mengusap permukaan bumi dengan mengembara. Datang ke satu titik ke titik yang lain. Wa yubtala bil kummal hatta yaqtulah. Ada yang diuji dengan kutu sampai kutu itu membunuhnya. Kutu membunuhnya. Itu kira-kira berapa jumlah kutu? Jadi Allah berikan ujian dengan sesuatu yang kelihatan. Kutu kan kelihatan ya. Kok ora diseret toh, Pak? Yaitu ujian yang Allah berikan kepada beliau, sang nabi ini, sampai akhirnya sang nabi ini mati dengan sebab kutu. Ada seorang sahabat yang waktu itu haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kutunya itu sampai teleler di mukanya ini. Lalu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu terganggu oleh hawam artinya kutu yang ada di rambutmu. Cukur, akhirnya digundul, terus dia bayar dam. Wal ahaduhum kana ashadda farahan bil bala'i minkum bil ata. Sungguh mereka itu lebih bahagia ketika diberi ujian yang tidak enak, melebihi kebahagiaan kalian ketika dapat rizki. Kita dapat duit misalnya, tiba-tiba ada yang transfer 10 juta. Senang enggak, Pak? Wah, alhamdulillah dapat 10 juta. Bahagia, senang sekali. Anda mungkin senang sampai tingkat dari 1 sampai 10, senang sampai tingkat 8. Kebahagiaan Nabi ini ketika diuji oleh Allah sampai tingkat 9. Dia lebih bahagia dengan ujian melebihi bahagianya kita ketika dapat duit, ketika dapat rizki. Hadis riwayat Abu Ya'la dalam Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra dan yang lainnya. Seperti itulah yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang saleh. Mereka bisa berbahagia ketika sedang dapat musibah. Mereka lebih gembira dengan ujian yang dideritanya melebihi kegembiraan orang yang baru saja mendapatkan, karena mereka meyakini sakit adalah sumber pahala. Jadi kalau sudah ridho itu di atas sabar. Di sini ada sabar, di sini ada ridho. Kadang orang dominan ridho,
maka dia merasa bahagia dengan musibah. Dan itu bisa terjadi di saat dia yakin yang dia alami menguntungkan dirinya. Sehingga orang bisa ridho saat yakin apa Pak? Musibah itu apa? Menguntungkan dirinya. Saya beruntung dengan musibah ini, sehingga dengan ini dosa-dosaku hilang. Dengan ini aku dapat pahala. Enggak perlu sholat dapat pahala. Enggak perlu puasa dapat pahala. Karena dia punya musibah. Di saat itulah maka sang hamba tetap memuji Allah. Ridha sehingga dia memuji Allah. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW ketika beliau dapat musibah, maka beliau memuji Allah dengan kalimat apa? Alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah ala kulli halin, apapun keadaannya. Kalau beliau dapat nikmat, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Beliau dapat musibah, alhamdulillahi ala kulli hal. Allah tetap maha terpuji apapun kondisi yang dialami oleh hamba. Nah, suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas, kelebihan beliau apa Pak? Apa kelebihan Sa'ad bin Abi Waqqas? Doanya mustajab. Dikenal sebagai orang yang doanya mustajab. Orang kalau zaman sekarang dikenal doa mustajab, kira-kira gimana? Buka pengobatan alternatif, misalnya. Yang doanya enggak mustajab saja buka pengobatan alternatif, apalagi yang doanya mustajab. Ketika beliau datang ke Mekah dan beliau sudah menginjak usia tua, beliau dalam kondisi buta. Melihat kedatangan Sa'ad, masyarakat pada berdatangan dan menyambutnya. Karena mereka berkeyakinan doanya Sa'ad sangat mustajab. Seperti yang pernah disabdakan Nabi SAW. Sehingga satu demi satu orang datang minta didoakan. Satu demi satu orang datang minta didoakan, lalu didoakan. Boleh enggak kayak gini Pak? Boleh. Minta didoakan kepada orang yang masih hidup, karena dia adalah orang bertakwa, dia adalah seorang yang alim, lalu kita minta kepada yang bersangkutan agar mendoakan kita. Sampai akhirnya datang seorang pemuda namanya Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib ini kemudian tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, dan sebelumnya beliau memperkenalkan diri. Setelah berkenalan, Abdullah bertanya, "Wahai paman, Anda mendoakan banyak orang dan doa itu mustajab. Tapi Anda tidak berdoa meminta kebaikan untuk diri Anda sendiri, hingga Allah mengembalikan penglihatan Anda. Nah, Anda sendiri tidak berdoa agar butanya bisa sembuh. Sembuhkan aku dari penyakit buta." Kan bisa saja. Tapi Sa'ad tidak berdoa seperti itu. Mendengar pertanyaan pemuda ini, Sa'ad tersenyum, lalu beliau mengatakan, "Ya bunai, qada'ullahi 'indi ahsanu min basari." Wahai anakku, takdir Allah untukku lebih baik daripada penglihatanku. Masya Allah. Sehingga beliau merasa ridha, ini ketetapan Allah. Aku merasa ridha dengan ketetapan ini. Dan beliau meyakini ketetapan ini lebih baik daripada penglihatan beliau radhiyallahu anhu wa arda. Demikianlah para sahabat, mereka bertahan dalam kondisi sakit
dan tidak minta disembuhkan oleh Allah karena mereka merasa musibah itu menguntungkan baginya. Baik. Sehingga bisa enggak kita bahagia ketika sakit? Hah? Bisa enggak bahagia ketika sakit? Bisa. Tapi butuh latihan panjang. Kalau orang hidupnya hanya enak terus, begitu sakit baru cuman pilek, gersulo gak. Iki kita kapan to marine kok watuk ora mari-mari. Dia batuk mungkin sampai sebulan enggak hilang-hilang. Batuk 2 bulan kayak ini watuk ora mari-mari, dosaku apa to? Oh lali dosane. Padahal banyak. Karena kita belum terbiasa dengan situasi batin seperti ini. Mereka sakit, kita sakit. Mereka punya musibah, kita juga dapat musibah. Bedanya apa? Masalah hati. Ada yang bisa mengatur hatinya dengan baik, sehingga dikala punya musibah, dia merasa bahagia. Ada yang tidak bisa mengatur hatinya dengan baik, sehingga dikala dia punya musibah, dia merasa emosi. Padahal hidup tidak akan pernah lepas dari musibah. Bersyukur jamaah, kita punya iman dan Allah arahkan kita untuk mau bertawakal. Allah kasih pendidikan kita tentang akidah yang lurus. Mudah-mudahan itu jadi bekal untuk menghadapi setiap ujian dalam hidup. Karena masing-masing orang berbeda-beda. Ada orang yang hidupnya biasa saja, begitu dapat musibah jadi gampang emosi. Anaknya bilang darah tinggi. Bapak itu darah tinggi, ono apa dikit marah, nggih. Kesinggung dikit marah. Karena dia sedang sakit. Sehingga ketika sedang sakit jadinya apa? Galak. Nggih, Pak. Kalau sakit jadinya galak. Betul kayak gitu? Betul. Baik. Sebenarnya insya Allah kita pun bisa melakukannya, berbahagia ketika mendapatkan musibah, dan ini butuh berlatih. Berbahagia ketika sakit, tinggal saatnya mulai sekarang kita melatihnya. Berlatih untuk tawakal, berlatih untuk ridho, meyakini musibah itu menguntungkan, orang bisa dapat pahala dan bisa menghapus dosanya dengan musibah yang dia alami. Berlatih untuk husnudzan kepada Allah, walaupun sedang dapat musibah, dia yakin ini pilihan terbaik yang diberikan oleh Allah untukku, untuk menghilangkan dosa-dosaku. Ada satu riwayat, wallahu alam, ini riwayat benar atau salah ya. Seorang sahabat kena panah. Panah itu menancap di dada, tapi enggak sampai nembus tulang rusuk. Sehingga cuman di daging di dadanya. Kemudian dia datang kepada Nabi SAW, minta tolong untuk dicabut. Lalu Rasulullah SAW menyampaikan, kalau kau mau aku bisa mencabut. Tapi kalau kau mau aku tinggalkan ujungnya di dalam badanmu sebagai saksi di hari kiamat. Dia pilih yang mana? Yang kedua. Akhirnya dipatahkan panah itu. Ujungnya ditinggal di dalam. Orangnya enggak mati karena enggak sampai nembus rusuk, cuman di dagingnya. Kira-kira gimana itu? Hah? Sanggup enggak kayak gitu? Enggak ya? Enggak. Apa enggak titanus apa? Intinya pokoknya beliau enggak mati gitu aja. Ujungnya ditinggal di dalam. Seorang sahabiat, beliau diganggu sama jin. Kadang kesurupan, kadang sembuh. Kadang kesurupan, kadang sembuh. Kalau lagi kesurupan, bajunya itu dibukai, sehingga dia telanjang. Maka wanita ini pun datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mengalami penyakit seperti ini. Kemudian Nabi SAW memberikan pilihan.
kalau kau mau aku bisa obati kamu. Diruqyah oleh Nabi SAW. Dan kamu bisa sembuh, tapi kalau kau mau bisa pilihan yang kedua. Kau bertahan seperti ini sampai mati. Walakil jannah, dan kau dapat surga. Wanita ini milih yang kedua. Kesurupan sampai mati. Tapi dia dapat surga. Kemudian beliau minta kepada Rasulullah SAW. Kalau begitu ya Rasulullah, doakan agar ketika aku kesurupan, aku tidak telanjang. Kemudian didoakan oleh Nabi SAW. Nah, di saat itulah setiap kali beliau kesurupan, beliau tidak telanjang. Tapi terus seperti itu sampai beliau meninggal dunia. Dan masih banyak beberapa riwayat yang semisal. Ternyata Nabi SAW ngasih pilihan. Milih sembuh atau milih bertahan sakit. Kalau kamu bisa sabar untuk bertahan sakit, dapat pahala besar, dapat surga. Tapi kalau kau mau ingin sembuh, diupayakan pengobatan oleh Nabi SAW. Dan beberapa sahabat milih sembuh, sebagian sahabat juga milih bertahan sakit. Lalu mereka bisa sembuh, ada yang kemudian tetap bertahan sakit sampai mereka mendapatkan janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan Nabi SAW kepadanya. Baik. Sehingga ada yang sengaja milih sakit. Makanya ada sebuah riwayatnya atau di sini ya. Yang ini pernah disampaikan oleh Abu Dzar. Mungkin kita kalau akan merasa aneh. Kok ada orang seperti itu? Coba kita lihat di sini. Ini harapan Abu Dzar halaman 110. Nah. Abu Dzar pernah menyampaikan kalimat berikut. Al-faqru ahabbu ilayya minal ghina was-saqmu ahabbu ilayya minas siha. Miskin lebih saya sukai daripada kaya, sakit lebih aku sukai daripada sehat. Jadi wong kere lebih saya sukai daripada dadi wong sugih. Dadi wong loro-loronen lebih saya sukai daripada sehat walafiat. Sehingga sahabat itu enggak takut dengan kondisi sakit, enggak takut. Kalau kita kan sangat takut ya. Aja sampai loro, aja sampai loro. Salam sehat. Sehingga sakit itu begitu menakutkan. Ya memang orang kalau sudah sakit, dia enggak bisa banyak beraktivitas. Dan masing-masing tolong ukur kemampuannya ya. Pak, saya itu kalau sakit Pak, saya jadi orang yang malas sekali beribadah. Ada salah satu jamaah, usia beliau sudah 70-an. Terus beliau mendekat selesai kajian. Beliau termasuk jamaah rutin ya, kajian, tapi tidak ada di sini, di masjid yang lain. Tolong doakan biar saya sehat. Kalau sakit, aku welek. Dia bilang, aku itu jadi wong welek. Kok bisa Pak? Saya itu jadi malas sekali beribadah kalau sudah sakit. Memang masing-masing kondisi orang berbeda ya. Sehingga kalau memang demikian, perbanyak mohon kepada Allah untuk dijauhkan dari masalah besar yang kita tidak sanggup menanggungnya, agar kita tetap bisa istiqomah. Tapi kalau Anda sanggup bertahan seperti kondisi para sahabat, yang mereka ketika sakit, bagi mereka ya sudah, disabari, diterima apa adanya, seperti perkataan Abu Dzar. Karena beliau merasa saya bisa menikmati kondisi musibah melebihi kenikmatan saya ketika dapat nikmat. Bisa menikmati sabar daripada syukur. Karena belum tentu kalau dapat nikmat bisa bersyukur.
Baik. Sehingga masing-masing mengukur diri. Mengukur diri. Kalau Anda merasa dengan adanya musibah atau sakit ini memberikan dampak buruk, terhadap agama. Saya takut Pak, kalau saya sakit nanti saya malah nggak sholat, jadi jengkel dan saya nggak kuat, saya nggak berani. Maka minta kepada Allah keselamatan. Doa minta apa? Keselamatan. Seperti yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni as'alukal apa? Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah fi dinaya wa ahli wa mali. Apa insyaallah doa itu? Dibaca kapan? Pagi dan sore. Kita minta kepada Allah al-afwa, ampunan. Wal afiyah. Afiyah itu apa, Pak? Kondisi selamat dari masalah. Al-afiyah itu artinya selamat dari masalah. Ada sehat, ada afiat. Sehat wal afiat, ya. Kalau sehat itu masalah fisik, kalau afiyah semua masalah. Baik masalah fisik maupun masalah yang lainnya. Baik. Bagian akhir dari bab ini. Jangan sampai menjadi musibah agama. Kalaupun kita tidak bisa lepas dari musibah dunia, jangan sampai musibah yang kita alami membahayakan agama kita. Bagian dari doa Nabi SAW, beliau mohon perlindungan kepada Allah dari musibah agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina, wa la taj'alid dunya akbara hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Jadi di sini ada dua makna. Yang pertama, jangan sampai kita disesatkan, dibuat menyimpang, jauh dari hidayah. Makna yang kedua, kalaupun aku dapat musibah, jangan sampai musibah itu membahayakan agamaku. Karena jengkel tadi ya. Jengkel, emosi, enggak terima, sampai akhirnya, wahai Tuhan, aku sudah kecewa denganmu, maka aku menarik diri dari ketaatan kepadamu. Akhirnya aku enggak mau taat sama kamu. Sekarang aku taat kepada diriku sendiri. Aku nurut sama diriku sendiri. Sudah bukan lagi menjadi hambamu. Masya Allah. Terus hakikatnya apa? Dia jadi budak hawa nafsu dan budaknya setan. Ada satu buku judulnya apa kalau nggak salah? Tuhan, aku bukan lagi hambamu. Jadi buku ini bercerita, katanya cerita nyata ya. Ada seorang wanita yang dia mondok di pesantren. Namanya mondok, dia menghafal Quran, dia menghafal hadis, dia belajar ini, belajar ini. Dan dia punya harapan dan cita-cita. Tapi harapan itu gagal. Lalu dia punya banyak masalah di keluarganya. Masalah di orang tuanya, di keluarganya. Terus dia kecewa. Setelah dia lulus SMA, dia kecewa. Nah, saat dia kecewa, dia merasa saya telah dikecewakan oleh Tuhan. Maka saya menarik diri untuk menjadi hamba Tuhan. Dan saya ingin kebebasan untuk taat kepada diriku sendiri. Akhirnya dia jadi pezina.
Nah, dia ya mendem, dia ini terus sampai berzina, dia menjual dirinya untuk berzina, membebaskan dirinya untuk berbuat maksiat sepuasnya. Maka di saat seorang manusia dia mengaku dirinya tidak mau taat kepada Allah penciptanya, hakikatnya dia taat kepada setan. Dia enggak mau jadi hamba Allah, dalam arti tidak mau taat kepada Allah, lalu dia menghamba kepada setan. Maka perbanyak berdoa semacam ini, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah tidak menjadikan musibah yang menimpa kita adalah musibah yang membahayakan agama kita. Hafal doanya, Pak? Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Hafal ya? Belum? Tugas. Pekan depan hafal Sa'artini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adakah ibadah tertentu pahalanya besar dan ibadah tertentu yang lain pahalanya kecil? Ibadah pahalanya bertingkat. Ada yang lebih besar dan ada yang lebih kecil. Salah satunya adalah perbandingan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Mana yang lebih besar pahalanya? Wajib. Apa dalilnya? Firman Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaih." Tidak ada amalan ibadah yang dilakukan oleh hambaku yang lebih aku cintai melebihi amal yang aku wajibkan untuknya. Sehingga ibadah wajib lebih dicintai oleh Allah, pahalanya lebih besar. Maka kalau ada orang tahajud dari mulai jam 10 malam sampai subuh enggak tidur, begitu 5 menit sebelum subuh tidur, bangun jam 8, kira-kira gimana? Salah manajemen waktu. Akan lebih baik gimana? Dia tidur di waktu malam, lalu di penghujung malam dia bangun untuk tahajud, kemudian nyambung salat subuh, setelah itu dzikir dan tidak tidur. Ya. Kalau mau tidur, nanti malam lagi. Ya. Bagaimana cara kita mengukur suatu pahala? Ya ukurannya pakai dalil, karena kita tidak bisa menentukan ini lebih berpahala, ini kurang berpahala kecuali pakai dalil. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh para sahabat tentang afdalul a'mal. Ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Lalu beliau menjawab, as-salatu ala waqtiha. Tsumma ayyu? Kemudian salat tepat waktu. Kemudian amal apa lagi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, birrul walidain. Tsumma ayyu? Kemudian amal apa lagi? Kemudian beliau menjawab, al jihad fi sabilillah. Dan seperti itu banyak. Termasuk juga prioritas amal sesuai dengan posisi. Anda baca Quran, lalu terdengar azan. Mana yang lebih baik? Menjawab azan atau baca Quran? Kenapa? Karena itu waktunya. Sebentar lagi akan berakhir. Dan baca Quran bisa dilakukan di lain waktu. Baik. Orang punya utang puasa Ramadan, masuk bulan Syawal, lebih baik mana? Qadha atau bayar utang? Salah pertanyaan ya. Lebih baik mana? Qadha utang, puasa atau puasa Syawal?
Puasa Syawal. Dia punya utang puasa Ramadan, masuk bulan Syawal. Lebih baik mana? Qadha Ramadan atau puasa Syawal? Qadha semampunya. Kalau enggak nyandak Syawal. Enggak nyandak maksudnya gimana? Enggak nyandak itu kan berarti sudah selesai Syawalnya. Mau haid lagi. Baik. Kalau seperti itu kondisinya dahulukan qadha. Karena kita mendahulukan yang wajib baru yang sunnah. Meskipun boleh saja qadha itu ditunda. Dan bolehnya qadha ditunda berdasarkan praktek para sahabat yang mereka pernah menunda qadha Ramadan. Contohnya siapa? Aisyah. Qadhanya sampai bulan apa? Bulan Sya'ban. Jadi 11 bulan baru diqadha. Rasulullah SAW pernah punya utang puasa Ramadan enggak? Punya. Jadi beliau pernah dalam perjalanan Fathu Mekah itu kan di bulan Ramadan. Beliau perintahkan semuanya jangan ada yang puasa. Tetap ada yang puasa, dilaporkan, ya Rasulullah si A si B puasa. Beliau mengatakan ulaikal usad, ulaikal usad. Itu durhaka dia, itu durhaka. Poso disebut durhaka itu. Disuruh enggak puasa, enggak puasa. Ulaikal usad, ulaikal usad. Orang itu durhaka, orang itu durhaka. Karena perintahnya jangan puasa. Sebab besok mau ketemu musuh. Maka harus siaga kekuatan fisik dengan cara tidak puasa dulu. Walaupun nanti bisa diqadha di hari yang lain. Assalam WRWB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya emas 100 gram, kena zakat. Tapi sebelum nisabnya saya jual, apakah tetap kena zakat? Nanti jadi uang kan? Uangnya kena zakat. Kecuali kalau Anda belikan zakatnya. 100 gram dijual, sekarang berarti dapat duit 200 juta ya. 100 gram kan 2 juta kan? Dapat duit 200 juta. Lebih ya? Berapa? Per gram berapa? 2 juta. Baik, dapat duit 200 juta. Setelah dapat duit 200 juta, begitu nombor duit langsung dibelikan sapi. Dapat sekian ekor. Dapat 10 ekor. Dapat 10 ekor sapi. Enggak kena zakat. Karena sapi itu 30 ekor nisabnya. Kecuali jika tujuannya untuk menghindari zakat. Lari dari zakat terus dijual emas tadi dipakai beli sapi. Padahal haulnya tinggal besok untuk bayar zakat. Tinggal 1 bulan, maka dia tetap wajib bayar zakat karena niatnya niat yang enggak benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di beberapa ayat Al-Quran disebutkan bahwa di surga nanti akan ditemani para bidadari yang menyejukkan. Apakah yang di surga hanya yang laki-laki? Bagaimana dengan perempuan? Lah bidadari kan perempuan, Pak. Berarti di surga ada perempuan enggak? Bidadari itu laki atau perempuan? Perempuan. Lah terus para wanita di dunia ini nasibnya gimana, Pak? Dia jadi ratu bidadari. Intinya gini ya, siapapun yang masuk surga pasti bahagia. Aku enggak mau kalau suami saya punya bidadari. Masya Allah. Orang ini sudah menyiksa suaminya di dunia, menyiksa suaminya di akhirat. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam salat berjamaah ada yang membawa anak kecil di dalam shaf
sudah dipasang sajadah tapi anaknya lari dan soft kosong. Apakah yang dekat harus ngisi? Ya, kalau seperti itu geser. Masalahnya nanti anaknya datang lagi ya. Nah, kalau anaknya datang lagi ya dia dikasih celah. Karena itu begini ya. Yang bawa anak, apabila anak itu belum bisa sholat, jangan dikasih soft, tapi dia ditaruh di depan bapaknya. Atau ditaruh di ujung, sebelah kanan atau kiri, agar tidak memutus soft. Dia mau lari, dia mau tidur, dia mau ngapain di situ terserah. Karena dia di ujung, tidak memutus soft. Tapi kalau dia di tengah, dia tolah-toleh, dia tidur, dia lari, kan tidak terhitung sholatnya. Jadinya memutus sholat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita sampai masjid sudah adzan subuh, apakah kita langsung sholat qobliyah subuh atau sholat tahiyatul masjid dulu? Sholat qobliyah subuh, dan itu sekaligus bisa jadi tahiyatul masjid. Karena yang penting untuk tahiyatul masjid, bapak masuk masjid sholat 2 rakaat, terserah sholat apa. Mau qobliyah subuh, mau qobliyah duhur, bahkan termasuk sholat wajibnya sendiri. Jenengan masuk masjid sudah qomat, terus gimana? Tahiyatul masjid? Tidak. Kenapa? Sudah qomat. Langsung bergabung dengan jamaah. Apakah selesai sholat jamaah perlu sholat tahiyatul masjid? Tidak. Sholat jamaah kamu ini jadi tahiyatul masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zakat diberikan kepada saudara, apa boleh? Karena saudara bukan orang yang wajib dinafkahi. Dengan syarat saudara Anda orangnya tidak mampu, termasuk 8 golongan yang wajib atau yang berhak dapat zakat. Sehingga insya Allah dalam posisi ini Anda bisa menyerahkan zakat ke saudara dan nanti pahalanya 2. 1 pahala zakat, 2 pahala silaturahmi. Saya mempunyai anak laki-laki yang sudah berkeluarga, akan tapi belum punya anak. Si istri anak saya sepertinya kurang suka sama ibu mertuanya. Karena setiap suaminya ingin memuliakan ibunya, si istri marah-marah dan sering tidak boleh untuk dekat-dekat dengan ibunya dan keluarganya. Bagaimana solusinya? Karena belum paham agama. Dipondokkan. Wis nikah kok dipondokkan, ya sah-sah saja ya. Baik, memang butuh lama proses seperti ini ya. Dan masing-masing wanita punya perasaan yang sama. Sehingga istri itu kadang cemburu kepada siapa, Pak? Ibu. Kamu itu tidak dipoligami kok cemburu. Karena si anak ini kan dia tidak poligami. Istrinya cuma 1, tapi dia cemburu sama ibunya. Ini hal yang lucu dan ini cukup banyak terjadi. Oleh karena itu sang istri seharusnya dia ingat bahwa ini ibu dari suamimu, sehingga jika kau menghormati suami, ibu suamimu. Wallahu a'lam. Cuma nasihatnya ini sampai ke dia enggak? Kan dia enggak ikut ngaji, ikut di sini enggak? Belum ngaji tadi ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.